Halo teman-teman. Halo. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Mari. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, renungan Gidi kita hari ini berjudul apa Kak? Tetap berdoa. Tetap berdoa. Gidi, apakah kamu dan keluargamu berdoa ketika makan di restoran? Tanya Herman. Ya tentu saja kami berdoa bersama. Memangnya kamu tidak? Didi balik bertanya. Herman menggeleng. Ibuku mau kami berdoa bersama, tapi aku tidak mau. Malu dilihat orang lain, nanti dianggap aneh. Lebih baik berdoa masing-masing saja, jawab Herman kepada Didi. Adik-adik, mari kita baca Daniel 6 ayat 13 sampai 23. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengarkan hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istana dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ada orang-orang yang iri kepada Daniel. Mereka berusaha menjebaknya dengan meminta raja melarang tindakan berdoa selain kepada dewa bangsa Babel. Meskipun dilarang, Daniel tetap taat menyampaikan permohonan kepada Tuhan.
Ketika Daniel dilempar ke gua singa sebagai hukuman, Tuhan melindungi Daniel dan menyelamatkannya. Raja pun menjadi sadar bahwa Tuhan yang disembah Daniel adalah Tuhan yang berkuasa. Adik-adik, mari kita belajar untuk menyembah dan berdoa kepada Tuhan dengan tidak malu-malu atau takut. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, kakak yang pimpin ya. Oke. Bapa di surga, tolong aku untuk selalu beribadah kepadamu dimanapun aku berada. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Tuhan memberkati. Tetap rajin berdoa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.